Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita beserta alam semesta ini dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya, saudara. Dan tak lupa kami sampaikan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan terakhir Rajab ini, bulan Rajab ini diperbanyak oleh para salafun saleh untuk bersalat kepada Nabi SAW agar segala urusan kita, segala amal kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud bihadal wa fitul yaumil ma'ud sirran wa jaral fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati bulan Rajab ini, akan datang bulan di mana bulan ini adalah bulan umat manusia yang bersukacita untuk mengharapkan ridhonya Allah, yakni bulan Ramadan. Akan tetapi sebelum masuk bulan Ramadan, ada bulan-bulan yang dilupakan oleh umat manusia, yakni bulan Sya'ban. Dilupakan oleh manusia, akan tetapi fadilahnya luar biasa yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia, yakni bulan yang selalu dilupakan, yakni bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amal, segala amal kebaikan ataupun amal keburukan kita. Jadi catatan itu disampaikan kepada Allah oleh para malaikat itu di bulan Sya'ban ini. Jadi saudara, dalam masa waktu 1 tahun kita melakukan amal kebaikan atau amal keburukan, maka ini akan diangkat oleh malaikat untuk dilaporkan catatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bulan-bulan di pertengahan bulan Sya'ban ini, yakni dinamakan bulan nifsu, artinya pertengahan di situ, nifsu Sya'ban, yang mana dianjurkan para salafun saleh bahwa kita berkewajiban untuk membaca amaliyah, yakni surat Yasin, istighfar, dan permohonan doa di bulan nifsu Sya'ban ini. Saudara, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal kita. Apa kegiatan kita yang selama ini baik akan menjadi catatan baik bagi Allah. Apa yang menjadi catatan buruk, maka itu juga akan menjadi buruk di matanya Allah. Saudaraku, tidakkah kita berpikir bahwa Allah akan membalas segala kebaikan-kebaikan maupun keburukan bagi hambanya ini
dengan seberat-beratnya dan sepedih-pedihnya apa yang telah kita kerjakan, saudara. Jadi dalam kita seharian selalu membuat amal kebaikan, ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah akan balas berlipat-lipat ganjaran tersebut dan kita akan hidup senang memasuki surganya Allah. Akan tetapi apabila amal kita, apapun yang kita kerjakan, baik lisan kita membuat atau menebar segala kebencian, menebar segala keburukan, menebar segala permusuhan, ikhwani, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap menerima azab Allah? Sudahkah kita siap memasuki nerakanya Allah? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum orang orientalis atau yang dibilang sekarang apa itu? Ya orang zaman now lah ya, orang zaman sekarang katanya tidak meyakini akan siksa dan amal apa yang Allah berikan kelak. Ya Allah, kalau Anda tidak mempercayai, perlu dipertanyakan keimanan Anda. Balasan Allah lebih pedih dari apa amal kejelekan kita yang kita kerjakan. Dan balasan kenikmatan Allah akan berlimpah dari apa yang kebaikan-kebaikan kita berikan. Kalau kita saja, saudara, kita kalau merasa sakti, cobalah Anda pegang itu bara api atau arang yang panas, coba Anda pegang. Kira-kira Anda kuat nggak? Anda genggam, Anda bakar arang untuk bakar dupa atau apa itu yang kecil aja. Coba Anda pegang begini, kuat tidak Anda? Dan pertanyaannya, apakah Anda kelak kuat di akhirat nanti? Anda jika punya berpikiran, tidak ada surga, tidak ada neraka. Baik. Kalau Anda punya pemikiran bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka di dalam hari akhir kelak, luar biasa. Perlu dipertanyakan akidah Anda atau kehidupan Anda. Anda hidup itu di dunia ini sudah surga dunia ya. Contoh, Anda menghirup udara gratis. Dari mana udara itu? Apakah udara itu buatan atau semacam zat yang bisa kita reproduksi? Ya. Dan udara itu kita hisap, kita hirup karena untuk memenuhi kebutuhan dalam organ tubuh kita.
Tentu tidak bisa, saudara. Dan itu adalah kenikmatan di surga. Kesehatan Anda. Tidakkah Anda berpikir bahwa misalnya jasad Anda sakit kepala, lantas Anda meyakini suatu obat penyembuh sakit kepala, contoh misalnya Paramek atau Bodrek atau dan sebagainya, apakah itu bisa menyembuhkan total sakit Anda? Hanya sekilas, saudara. Ya. Dan itu adalah salah satu bentuk kenikmatan Allah yang ada di dunia. Apalagi di akhirat, Allah akan lebih-lebihkan. Anda menikmati segala fasilitas di dunia yang Anda katakan, itu hasil kerjaku sendiri, itu adalah hasil keringatku sendiri, maka Anda termasuk orang yang munafik, saudara, kalau Anda mengesampingkan Allah Ta'ala di dalam kehidupan Anda. Ya. Segala fasilitas kekayaan yang Anda miliki tak lepas daripada campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani, di dalam kehidupan kita selaku umat beragama, kita selaku umat senantiasalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita menjadi berkah, mendapatkan rezeki, mendapatkan segala maunah Allah berikan. Ikhwani, sebelum malaikat membawa catatan amal kita semua di bulan Sa'ban ini, sebelum, artinya nanti kelak di pertengahan itu ada namanya bulan Nifsu Sa'ban. Jadi sebelumnya, sebelum diangkat, ayo kita berlomba-lomba memohon ampunan kepada Allah, memohon wasilah ampunan Allah. Jadi sebelum diangkat sama malaikat ke hadapan Allah, maka ayo segera kita istighfar dulu kepada Allah, memohon ampunan sebenar-benarnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kesan malaikat yang mencatat tahun yang lalu bahwa Anda ini misalnya ada amal jelek, segeralah kita bertobat sebelum amal ini diangkat, supaya malaikat mengganti catatan tersebut atau menambahkan di bawahnya adalah amal-amal yang baik. Anda beristighfar, Anda bertaubat, Anda zikirkan kalimat tahmid, tahlil dan sebagainya. Apapun amal yang Anda lakukan, kerjakan dengan baik, supaya amal nanti akan dibawa dengan posisi Anda telah bertaubat. Hati-hati, saudara. Kita punya umur tidak ada yang pernah tahu. Kita punya umur tidak ada yang tahu bahwa kapan umur kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu, saudara. Setiap hari Israel ngintip pada kita, ngintip kepada kita, ngintip dari apa yang akan Allah berikan untuk mengetahui nyawa hambanya tersebut. Terus kalau Anda belum siap, Anda tidak siap, atau Anda merasa sudah amalnya bagus, hati-hati. Jangan ujub, saudara. Jangan jadi ujub, jangan punya sifat ria.
sambil ngopi saudara. Ya, jangan punya sifat tersebut. Berlakulah sebagai hamba yang salik, yang selalu merasa dosa kita banyak. Bila perlu setiap hari kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi, siang, sore ataupun malam, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa-dosa kita selaku orang yang munafik. Saudara, Allah tidak menerima taubatan daripada orang musyrik, dan Allah tidak akan menerima dosa-dosa orang-orang munafik. Tetapi jika orang tersebut kembali ke jalannya Allah, wa insya Allah Allah ampuni. Tetapi orang munafik bagi Allah Ta'ala, Masya Allah, hati-hati saudara. Dalam ayat Quran, kalam Allah disebutkan orang munafik itu paling banyak saudara, sehingga keluarlah surat Al-Kafirun. Bergandeng renteng itu antara surat bagi untuk orang kafir maupun orang munafik. Dan surat Al-Munafikun juga ada. Luar biasa. Jadi di bulan Sya'ban ini Allah mengangkat segala kebaikan amal perbuatan kita, dan kelak Allah akan sempurnakan kembali bagi hambanya, yakni masuk bulan Ramadan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Saudara, saat ini yang heboh, yakni perkara nasab juga yang dikarang oleh Yai Madudin. Kalau Anda orang Islam sejati, sering-sering berbanyak istighfar, karena ini yang ramai di media masa ini adalah orang-orang munafik yang sengaja menghancur belah daripada kerukunan umat manusia. Kenapa saya bilang seperti ini, saudara? Dengar baik-baik, saudara. Sah, saya sangat sah dan saya sangat setuju saudara Imadudin membatalkan Ba'alawi dengan tesisnya. Tetapi tesis tersebut harus diujikan kepada narkoba internasional yang benar-benar. Karena apa? Narkoba itu yang mengesahkan, bukan Robito. Narkoba itu juga mengesahkan, mengetahui, undang mereka, bukan cuma koar-koar. Nah ini nanti didatangi guys, seperti Ustadz Wafi kabur, didatangi ditantang sama Habib Umar dari Lampung, respon apa maunya. Terus kalian netizen, jadi kan saya bilang, kalau Anda umat Islam sejati,
Jangan ikut-ikut. Lebih baik Anda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik Anda gelar sajadah, perbanyak zikrullah, perbanyak sholawat kepada Nabi, perbanyak amali-amali Anda. Karena apa? Kita tidak tahu umur kita kapan akan diambil oleh Allah. Orang-orang ini saudara bukan mengajak kepada kebenaran atau kebaikan, bagaimana ngajak umat untuk selalu takwa kepada Allah, tetapi untuk menghasut daripada perpecahan. Saya setuju. Silakan saudara Imaduddin ataupun si botak itu ataupun siapa aja, silakan. Anda nggak suka, Anda mau menyerang dengan tesis, silahkan. Tetapi tesis ini harus diuji oleh narkoba dunia. Narkoba Mesir, ada narkoba Maroko, ada narkoba Hijaz, ada narkoba. Anda undang semuanya. Ahli fikih Anda undang. Itu Anda gentleman. Bukan di sosial media, di YouTube khususnya. Kowar-kowar aja cemen, nggak boleh seperti itu. Anda menghasut umat, apalagi itu pondok unik, luar biasa itu. Itu sudah narasis. Hingga tadi saya mendengarkan, ya Allah, ini bulan Sya'ban bentar lagi bulan Sya'ban. Anda membuat provokasi kepada umat manusia bahwa turunkan spanduk habaib kalau ada. Lo apa hubungannya? Apa hubungannya? Anda mengaku punya pondok pesantren, namanya pondok unik, iya. Justru pondok itu adalah sarana ilmu. Didiklah orang-orang ini untuk selalu takwa kepada Allah, bukan untuk segala macam narasi kekotoran Anda. Ajak umat ini kembali kepada fitrahnya umat manusia, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, para netizen yang terhormat, Anda walaupun beda akidah atau katakan beda agama, uruslah akidah Anda sendiri, uruslah agama Anda sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Sudah benarkah akidah Anda? Sudah benarkah agama Anda? Khususnya, sudah benarkah iman Anda bersama keluarga Anda? Anda punya agama lain, ayo ajak umat kalian untuk kembali kepada Tuhannya masing-masing. Apa yang menjadi keyakinan? Jalankan keyakinan Anda. Jangan buat dosa. Jangan buat dosa dengan bernarasi, dengan mengajak gaduh umat. Anda salah bahwa itu Anda mengajak hal tersebut. Anda naudzubillah min dzalik. Hati-hati, benar-benar hati-hati. Kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya, dan ini hanya sifat sementara. Di dunia ini sementara. Ya. Saya contohkan tadi, Anda kuat memegang bara api, yakin. Kalau masih belum yakin, jangan coba-coba untuk memegang bara api neraka, saudara. Bara api neraka sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat. Kasihan
Kasihani umat ini. Kasihani orang awam. Anda boleh membuat gaduh, Anda boleh. Tapi Anda sendiri jangan ngajak-ngajak. Jangan ngajak-ngajak. Anda mau apa? Ajak. Sendirian. Ya. Jangan ngajak umat. Anda bilang ngajak umat, ajalah umat ini menuju jalannya Tuhannya masing-masing. Kalau Anda agama lain, ajak jalan dengan kesantunan kepada Allah atau kepada Tuhan kalian. Ajak. Saya rasa begitu saudara-saudara. Al-Fakir hanya mengingatkan Anda semua, jangan ikut-ikut dunia-dunia seperti ini. Dan Al-Fakir mengajak Anda untuk kembali ke jalan Allah. Fitrah kita selaku umat manusia. Persiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara. Fakir mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.